hari kita lakukan dapat satu rumah di surga. Wah, kita Masya Allah rumah di dunia sudah bangga dan girang luar biasa. Rumah di surga dijanjikan sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zada Tirmidzi arba'an qabla dhuhri, menambah oleh Imam Tirmidzi 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini menambah riwayat Imam Tirmidzi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib 8 tuh. Kemudian 2 rakaat setelah isya 10, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi 12 rakaat. Walid Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin, barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum sholat zuhur, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka seakan-akan ia telah bertahajud bihinna, dengan 4 rakaat tersebut, min lailatihi, dari malamnya. Luar biasa. Jadi dianggap orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama, seakan-akan tahajjada, dia telah bertahajud sholat malam, bihinna, dengan 4 rakaat tersebut, min lailatihi, dari malamnya. Luar biasa. Wa man shallahunna ba'da isya'i, dan siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, kamislihinna, maka seperti 4 rakaat itu, min lailatul qadri, dari malam lailatul qadar. Fadilah besar. Makanya para ulama kita, orang-orang saleh, mereka perhatian terhadap menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian, jangan meremehkan perkara sunnah. Karena orang yang meremehkan perkara sunnah berakibat merembet, bakal meremehkan perkara yang wajib. Mula-mula orang meninggalkan yang wajib sebabnya apa sih? Ya, gak perhatian apa yang sunnah. Wah, insya Allah kalau dia perhatian dengan yang sunnah, yang wajib lebih terjaga. Makanya ada ungkapan mengatakan, man tahawana bis sunnah uqiba bihirmanil faraid. Orang yang meremehkan perkara yang sunnah berakibat dia akan meninggalkan yang wajib. Tapi sebaliknya, orang yang perhatian dengan perkara yang sunnah, insya Allah yang wajib lebih terjaga. Itu begitu. Kita ambil contoh dah. Ada orang rajin sholat tahajud, atau ada orang rajin sholat duha misalnya. Nah, kira-kira sholat subuh, sholat kagak? Rajin sholat duha, kagak sholat subuh, ini gambarannya gimana tuh? Hampir mustahil begitu ya. Rajin sholat duha, masa iya yang wajib kagak? Nah, meninggalkan yang wajib sebabnya awalnya meremehkan perkara yang sunnah. Begitu. Wa min sama, oleh karena itu, qala Abdullah bin Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam ungkapan beliau ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang selalu membantu Nabi nih. Sendal Nabi dipegangin sama dia. Setiap Nabi pengen wudu, airnya disiapin sama beliau. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orangnya gak gede kecil katanya.
cuma pakaiannya Masya Allah bagus, wangi. Ketika ada yang tanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, penampilannya kok cakep banget, wangi lagi. Iya, untuk memuliakan Nabi di bidang. Saya selalu dekat sama Rasulullah, mesti penampilan bagus. Kan begitu. Ajudan presiden penampilannya bagus, sembarangan. Mesti rapi betul. Nggak pakai dasi aja domelin presiden. Ini yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masuk masjid atau Nabi berada di tempat buka sendal, sendalnya dipegang, ditaruh di sini bagi. Itu sahabat yang mulia. Banyak meriwayatkan hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud dan salah satu Abadillah, sahabat yang bernama Abdullah yang nanti bakal cikal tampil sebagai ulamanya sahabat. Di antaranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Jadi para sahabat Nabi orang-orang pilihan, orang yang dipilih sama Allah untuk mendampingi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita sembarangan bicara yang gak bagus tentang sahabat Nabi. Siapa kita, siapa mereka. Sahabat menjadi makomnya tinggi indallah sebabnya apa? Ulama mengatakan sebabnya apa? Perkumpulan mereka, berjumpanya mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laisa syai'un ya'dilu salatal lail min salatin nahar." Tidak ada sesuatu yang menyamai akan sholatnya malam, akan sholat malam min sholatin nahar, dari sholat siang. Artinya apa? Secara kedudukan sholat malam itu lebih afdal dari sholat yang dikerjakan di siang. Illa arba'an qabla dhuhri, kecuali 4 rakaat sebelum sholat duhur. Itu fadilahnya menyamai sholat malam ini. Wa fadluhunna, dan keutamaannya 4 rakaat sebelum duhur ala sholatin nahar, dibanding sholat siang yang lainnya, ka fadli sholatil jama'ati ala sholatil wahid, seperti keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri. Jadi keutamaan sholat 4 rakaat sebelum duhur dibanding sholat siang yang lainnya, kata beliau, itu seperti kelebihan keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri. Jadi fadilahnya besar itu. Sehingga wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, beliau Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum duhur, wa yutilu fihinna ruku'a was sujud, dan memanjangkan ia fihinna, di 4 rakaat itu rukuknya panjang, sujudnya panjang. Wa yaqulu, setelah sholat Nabi mengatakan, innaha sa'atun, sesungguhnya itu adalah satu saat, tuftahu fiha abwabus sama, yang dibukakan di saat tersebut pintu-pintu langit. Fa uhibbu ayyus'ada li fiha amalun salih, dan saya senang diangkat amalku fiha, pada saat tersebut, ya, amal saleh, amal yang baik. Jadi Rasulullah sholat Ghabiyatul Dhuhr 4 rakaat, yutilu fihinna ruku' wa sujud, sampai ruku' sujud dipanjangin nama Nabi. Nabi bilang, ini adalah saat yang dibukakan pintu langit di situ, dan saya senang diangkat buat fiha, di saat tersebut amal saleh. Itu diantara fadilah salat 4 rakaat salat sunnah sebelum daripada duhur. Nah, itu yang pertama. Jadi siapa orang yang mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, faqad adda haqqas salat, maka sungguh dia telah menunaikan haknya salat.
Yang kemudian wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam. Siapa orang yang berpuasa ia setiap bulan 3 hari. Faqad adda haqqa siyam, maka sungguh dia telah melaksanakan haknya puasa. Puasa tiap bulan 3 hari. Tapi Ramadan jangan 3 hari. Ya. Ini kebablasan. Ramadan 3 hari juga. Ini puasa sunnah selain daripada bulan Ramadan. Minimal dalam sebulan diusahakan puasa 3 hari. Kenapa? Karena dikatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 karena kasyamid dahar, maka bagaikan seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Kalau 1 dilipatkan 10, 30 bagaikan seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. 3 hari setiap bulan. Dan percis ini nasihat Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah berwasiat, telah berpesan kepadaku kekasihku siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa sahabatu boleh ayyamul bid, hari-hari putih. Setiap tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Setiap bulannya tuh. Cuma bulan Hijriah bukan Masehi. Kenapa dikatakan ayyamul bid, hari-hari putih? Li bayadi layaliha, karena malamnya terang. Terang sebab kenapa? Sebab pantulan cahaya bulan. Karena malam tersebut bulan purnama. Bulan purnama. Puasa 3 hari, 13, 14, 15. Atau boleh puasa yang lain Senin atau Kamis, ya minimal sebulan 3 hari. Pasang niat yang baik, karena satu kebajikan dilipat ganda menjadi 10. Yang kedua, pesan Nabi, warak duha, untuk saya mengerjakan sholat duha. Sholat duha ini luar biasa. Sholat duha paling ringkasnya 2 rakaat. Paling banyaknya berapa? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini fadilahnya mujarrab, dikatakan litaisirir rizq, biar dimudahkan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Makanya ungkapan mengatakan la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran bersama salat duha. Kemudian yang ketiga pesannya apa? Bi'al utira qabla an ana, untuk saya mengerjakan sholat witir sebelum saya tidur. Ketiga pesan Nabi kepada sahabat Nabi Hurairah dan juga umum untuk kita sebagai umatnya. Sebelum tidur sholat witir. Emang sholat witir sholat gimana sih? Kapan yang paling afdal? Oh, Nabi mengatakan sebelum tidur. Di sini para ulama mengatakan sholat witir itu ya liman yathiku ayyastayqidha, bagi orang yang yakin dia bangun tidur qablal fajri, sebelum subuh, afdal baginya witirnya di akhirnya. Walakin liman lam yathik liman lam yasik dzalik, bagi yang kagak yakin. Ya model gitu kan kagak yakin ya. Bangun sebelum subuh nih. Kadang-kadang bangun, kadang-kadang kagak, masih belum yakin, maka yang afdal untuk dimajukan setelah sholat isya. Habis dia kerjain dah sholat witir. Sholat witir paling ringkasnya 1 rakaat. Adnal kamal
kesempurnaan yang paling rendah 3 rakaat, yang paling sempurna 11 rakaat. Oh masya Allah, orang witir 11 rakaat hebat udah ya, cepat jadi wali berusaha ya. Begitu. Ini pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah dan juga umum kita sebagai umat. Dan witir ini ada yang fasal, ada yang wasal. Apa perbedaannya? Al-fasal wal wasal. Kalau al-fasal itu memisah yang 1 rakaat dipisah dengan rakaat yang sebelumnya. Kalau al-wasal yang 1 rakaat yang satu digabung dengan rakaat yang sebelumnya. Dua-duanya bagaimana? Benar dua-duanya. Kadang-kadang ada kita kerjakan witir yang satu sendiri, betul. Nah, ini pendapatnya mazhab Syafi'i mengatakan afdal. Boleh juga langsung 3 rakaat sah. Itu namanya wasal disambung. Dua-duanya ada pendapatnya dan betul boleh dikerjakan. Itu witir apa? Kapan masuk waktu sholat witir? Masuk waktu sholat witir ba'da sholatil isya, setelah mengerjakan sholat isya. Ya, bukan waktu isya, bukan. Nah, orang yang belum sholat isya, belum sunnah baginya sholat witir. Itu sholat isya jam berapa? Jam 10 malam. Jam 8 witir belum masuk gitu. Sama seperti masuknya sholat sunnah tarawih. Kapan mulai masuknya? Ba'da fi'li sholatil isya, setelah mengerjakan sholat isya. Habis sholat isya baru masuk bagi kita sholat tarawih. Jadi salah kaprah tuh orang masuk masjid ketinggalan sholat isya. Ya, aku terawih dulu dah, terawih dulu. Isanya belum, dia terawih dulu dibilang, ntar isanya di rumah. Ya kagak sah terawihnya dia. Kenapa? Karena masuk waktu sholat sunnah tarawih bagi dia itu, bagi setiap individu, ba'da fi'lil isya, setelah mengerjakan sholat isya. Oh ya maaf, udah sholat isya, dia itu belum masuk berarti. Udah banyak yang nggak paham dia. Terawih dulu, bisa ntar di rumah. Terawihnya belum masuk berarti dia waktunya. Kemudian dikatakan wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayat. Jadi tadi ya, puasa 3 hari setiap bulan. Pasang niat yang baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semangat buat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayat. Siapa orang yang membaca setiap hari 100 ayat dari Al-Quran, faqad adda haqqal qira'ati, maka sungguh dia telah melaksanakan haknya bacaan Quran. Masya Allah. Berapa? 100 minimal setiap hari. Artinya apa? Baca Quran. Jangan kita boikot Quran. Rumah kita banyak, kadang-kadang gak pernah disentuh. Ramadan doang, hari pertama dibuka, besok tutup lagi. Ya, jangan kita boikot Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat buat orang yang membacanya. Lazimkan, paksakan diri kita. Ada target dalam kehidupan ini. Sehari berapa nih yang mesti dibaca? Paksain. Kita semua magang mutakalluf nih, mesti dipaksa. Makanya kalau kita baca manaqib riwayat hidup orang-orang soleh, kok bisa mereka tuh hatam Quran berkali-kali, sholat berjamaah dijaga, rawatib qobliyah ba'diyah dijaga, mereka makan juga makan, kok bisa? Hebat. Banyak di antara mereka 3 hari hatam Quran. Kalau kita baca riwayat Imam Syafi'i bagaimana tuh? Ya, riwayat hidupnya setiap hari hatam Quran. Masuk bulan Ramadan siang hatam, malam itu mau bilang nganggur Imam Syafi'i. Dia balik kerjaannya ngajar ilmu dan luar biasa. Kenapa?
karena keberkahan waktu Allah kasih buat mereka. Karena mereka sudah sampai maqamut taladud, sudah merasakan nikmat dalam ibadah. Orang bisa sampai kepada maqam tersebut harus melewati tahap-tahap terlebih dahulu. Ya bukan kagak dipaksa, awal-awalnya dipaksa. Ada maqamut takalluf. Ini maqam kita nih, mesti dipaksa. Dipaksa terus sholat duha 4 rakaat lah minimal, paksa tiap hari. Sholat witir paksa tiap hari. Baca Quran berapa yang kita mampu, selembar 2 lembar, baca tiap hari. Terus berjalan, dipaksakan, nanti maqamnya naik, ta'awun menjadi terbiasa. Udah enak, udah terbiasa udah. Terus istiqomah dia, naik lagi maqamnya, ta'alluq, ketergantungan. Udah hebat belum tergantungan ya. Orang kalau tergantungan gimana tuh? Gak ada nyari ya. Padahal sunnah, tapi kalau tinggalin seakan-akan kayak dosa. Padahal sunnah. Rutin udah ketergantungan sholat duha dia ninggalin seakan-akan kayak berbuat dosa begitu. Terus istiqamah naik maqamnya bitaladud, baru menikmati ibadahnya. Kalau kita yang pertama mesti dipaksa dulu, ya mesti dipaksa. Dan Quran ini luar biasa. Satu ayat yang kita baca diganjar 10 kebajikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqulu alif lam min harfun wahid bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran ditulis 1 kebajikan, dan 1 itu dilipat gandakan menjadi 10. Nabi bilang, saya nggak mengatakan alif lam mim 1 huruf, enggak, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Ini luar biasa. Man ja'al al-Quran amamah qadahu ila jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, nurut apa yang diucapkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Makanya fadilah besar, sehingga tentang keutamaan baca Quran yang begitu hebat. Nabi sampai mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Jadikan ibadah yang paling utama. Kenapa Nabi mengatakan ibadah yang paling utama? Ternyata sholat aja. Sholat kita, sholat yang dikatakan farduha afdalul faraid. Fardunya sholat merupakan kefarduan yang paling utama. Fardunya sholat. Wa nafluha afdalun nawafil. Sunnahnya sholat, kesunahan yang paling utama. Ternyata di dalam sholat itu ada bacaan Quran, betul? Ini sholat baca Quran ya? Lo baca Quran, bahkan ulama berselisih pendapat. Ini sholat kita ada arkanus sholat, rukun sholat yang mesti kita laksanakan dari takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2, baca tasyahud yang terakhir, selawat kepada Nabi, salam. Ini sekian banyak rukun-rukun sholat. Ulama berbeda pendapat mana yang paling afdal. Ada yang bilang rukun yang paling afdal sujud. Kenapa? Karena Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Nabi mengatakan keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu dia dalam keadaan sujud, perbanyak doa di dalamnya, kata Nabi. Sehingga ada ulama yang mengunggulkan sujud rukun yang paling utama. Pendapat yang terkuat dari sekian banyak pendapat mengatakan rukun yang paling afdal al-qiyamu adalah berdiri. Kenapa? Li'anna al-qiyamah mawdi'u qira'atil Qur'an wa huwa afdalul adhkari 'alal itlaq. Kenapa rukun yang paling utama berdiri? Alasannya apa? Ada 2 alasan. Yang pertama,
karena berdiri tempatnya bacaan Al-Quran, dan Al-Quran adalah zikir yang paling afdal secara mutlak. Dari sekian zikir yang banyak, zikir membaca Al-Quran itu yang paling afdal. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa berdiri rukun yang paling afdal? Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi, afdhalus shalah tulul qunut. Salat yang paling utama, yang paling panjang, paling lama berdirinya. Orang kalau salat yang mampu diri berdiri kan. Kalau sakit enggak apa-apa, beda. Orang kalau sholat berdirinya lama, kira-kira ngapain tuh? Dirinya lama, ngapain tuh? Bengong di situ. Baca suaranya panjang dibaca sama dia, betul? Wah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat dirinya panjang. Sholat sendiri ya, kalau sholat jamaah yang banyak-banyak. Ya, sampai bengkak kakinya Nabi. Hatta tawarramat gadanahu, sehingga membengkak kedua kaki Nabi SAW. Kenapa tuh? Litulil qiyam, saking lamanya berdiri. Sampai-sampai istri Nabi Sayyidah Aisyah gak tega. Wahai Rasulullah, jangan maksa kayak begitu. Engkau udah menjadi hamba yang Allah pilih, yang Allah ampuni ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhir. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sholat sampai bengkak kakinya karena lama berdiri. Kita kagak berdiri bengkak juga lama. Semurat namanya itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi turun dia, berdirinya lah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi pendapat yang paling kuat mengatakan begitu, berdiri rukun yang paling afdal karena tempatnya bacaan Quran, dan berdasarkan sabda Nabi apa? Salat yang paling utama, yang paling lama berdirinya karena baca Qurannya lebih panjang. Kalau salat sendiri aja, kalau jadi imam jangan lama-lama. Siang makmumnya, kata Rasulullah, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau seorang di antara kalian menjadi imam, hendaknya meringankan. Kenapa? Karena di belakang nggak tahu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Wah, insya Allah sepakat makmum ya, mayoritas semuanya apa? Yang banyak-banyak kan ya, lalu itu ya. Iya, kalau buyang juga. Kalau itu Nabi bilang, pernah sahabat ini panjang yang berlebihan, kalau sini normal bagus. Ya, pernah tuh dalam satu kejadian di zaman Nabi, sahabat Mu'adz bin Jabal menjadi imam di satu masjid ada di kota Madinah. Fatawala, memanjangkan bacaan. Masya Allah, rakaat pertama habis Fatihah baca Baqarah dia. Ini mampu gemeteran semuanya. Ya, rakaat kedua baca Al-Imran. Ini betul begitu. Akhirnya banyak yang niat mufaraqah, berpisah. Jadi omongan sampai berita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dikelar zaman Nabi dipanggil Mu'adz. Afatana anta ya Mu'adz? Apakah kamu akan berbuat fitnah wahai Mu'adz? Kata Nabi. Jadi kalau jadi imam jangan dipanjangin. Kesian yang penduduk Madinah mungkin sebagian ada keperluan, ada hajat, ada anak kecil dan lain sebagainya. Nah, begitulah dikiaskan sama para ulama. Al-imam itu yura'i, memperhatikan rakyatnya. Itu secara melebar, bukan kemauan pribadi sendiri, harus memperhatikan orang banyak. Yang terakhir, wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Siapa orang yang bersedekah pada hari Jumat 1 dirham aja, au ma bima yusawi, atau yang menyamai, faqad adda haqqas sadaqah, maka sungguh ia telah menunaikan haknya sedekah. 1 dirham berapa tuh? Hari Jumat, ya nggak mesti hari Jumat juga, tapi Jumat hari fadilah. Tetap diminta kepada kita untuk masih menyisihkan harta kita ala qadril istita'ah, menurut kemampuan masing-masing.
Jadi kadang-kadang kalau dengar sedekah mesti kudu orang yang punya duit dulu. Siapapun bisa melakukan. Yang pas-pasan bisa 1.000, 2.000 itu juga namanya sedekah dan gak perlu malu. Nabi SAW mengatakan la tastahyu min i'ta'il ghalil fa innal hirmana aqallu minhu. Jangan kalian malu memberikan sedikit sedekah, karena tidak memberi itu lebih sedikit kata Nabi. Jadi usahakan apalagi sedekah subuh ya, taruh di masjid, mushola atau tetangga kita yang mampu atau kerabat kita mungkin ada yang belum mampu. Dalam sedekah dianjurkan al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat dengan kita dahulukan. Jangan jauh-jauh sedekah, tangganya, saudaranya masih membutuhkan. Itu termasuk orang yang mencegah daripada sedekah. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan buat kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah buat anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah matikan kita mati ala husnul khatimah, meninggal dunia ala husnul khatimah, ditutup usia kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana itarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah nawzili kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati wa ghfir liwalidina ربي ومولودنا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدد قصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, alhamdulillah di masjid kita ini ba'da zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya sudah ada taklim. Nah, tapi sebagaimana yang Habib sampaikan tadi, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah itu rawatibnya muqaddah. Iya. Ya. Muqaddah. Jadi mana yang kita dahulukan ini, mendengar taklimnya atau kita sholat sunnahnya? Nah, ini yang biasa kan taklim dimulainya selesai kegiatan. Iya. Jadi duluan sholat sunnahnya ya? Ya, habis sholat wajib, sholat sunnah langsung baru kita mulai kan? Taklim. Biasa begitu kan ya. Sini gimana tuh? Ya, di sini dah langsung aja. Setelah berdoa langsung taklim. Jadi orang ada sholat sunat, ada yang mendengar berapa, yang mendengar taklim. Jadi mana yang bagusnya ini kan? Afdalnya. Ya, diberi kesempatan aja untuk mengerjakan sholat sunnah. Mungkin kalau langsung takut jawabannya langsung kabur kali ya. Nah, ini sebentar ya lama insya Allah. Bisa. Bentar. Oh 5 menit saja tarimnya. Oh nggak apa-apa itu. Kalau Anda kira sampai isya tarimnya enggak. Bentar nggak jadi masalah. Karena kesempatan kadang-kadang orang kalau karena ini yang berkembang tidak ada yang sholat langsung sholat. Ini tapi langsung juga ada enak. Ada yang lain yang langsung dia untuk takrib dengan harapan biar jamaah nggak bubar. Ya, kalau misalnya kita mulai nanti setelah sholat udah bubar. Kita ambil yang terbaiknya aja. Masya Allah gitu. Allah